Nanti kalau emang apa namanya majunya satu aja lah, jangan dua-dua. Walaupun kalau mau dua-dua nggak ada masalah. Eh, apa namanya apa asal bener ya. Jadi tolong konsep media itu yang kamu pahami diterapkan. Media itu memudahkan, media itu menyederhanakan, media itu mudah digunakan. Jadi kalau kalian bikin media ternyata cara bikinnya ribet, itu udah gagal secara teori. Terus ternyata media kamu berat banget sehingga semua orang nggak bisa pakai, itu gagal secara teori. Atau yang sudah bagus dari buku, udah visual, kamu jadiin teks, itu sudah gagal secara teori. Jadi eh, apa namanya? Tolong konsep eh, medianya dipahami betul gitu. Jadi nanti tetap ada penilaian tentang PowerPoint yang kamu gunakan juga referensi ya. Jadi disiapkan aja gimana caranya supaya bagus gitu. Jadi PPT-nya kemarin yang tadinya dari buku udah bagus, ternyata kamu rubah jadi teks. Itu kamu berarti presentasinya nggak paham konsep media ya, nggak paham sama sekali. Itu kacau itu. Nah, di buku Smaldino, saya nggak tahu dibahas apa enggak. Apakah media visual udah dibahas? Kalau kelas A belum, Ustadz. Oke, berarti paling nggak udah bahas ya. Nah, eh, jelas-jelas media visual menjelaskan apa itu fungsi font, apa fungsi space kosong, apa itu fungsi gambar realistis, apa fungsi gambar apa namanya itu gambar abstrak, harus menyesuaikan usia. Nah, sekarang kita di usia yang sudah dewasa, kira-kira pakai medianya yang mana gitu. Jadi di Semaldino itu ada. Jadi kalau kamu nanti bikin media untuk perkuliahan, untuk kemudian SMA, SMP, itu mungkin nanti siapa tahu kamu ngajar PGSD, atau mungkin ada yang TK, kamu konsepnya seperti apa? Jadi dibaca, saya kebetulan nggak ketemu ya pada bab tersebut. Gitu. Nah, hari ini saya mau menceritakan tentang apa itu media tadi ya, ya media. Jadi media itu, makanya nanti kalau emang nanti cukup satu, ya satu. Kalau emang mau dua, dua. Tapi tadi ya, sebenarnya bagaimana bukan kalian itu menggugurkan kewajiban presentasi doang, asal bikin PowerPoint, asal gitu. Saya ingatkan semua yang serba asal itu, ketika di ujung semester 7, kamu tuh nggak bisa lulus. Kenapa? Selama ini ngerjainnya asal. Asal nerjemahin aja pakai Google. Nanti jadi ACC sama pembimbing itu sidang. Pas sudah sidang juga insya Allah dijadwal asal lulus. Nggak apa-apa. Ya asal aja terus nggak bisa. Gitu. Jadi kamu harus punya niatan. Niatan itu berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu menjadi itikat baik. Itikat baik akan berbuah keberhasilan. Ya. Nah, kalau saya mau cerita tentang eh, anak angkatan 2023, ya. 2023 saya bilang, kamu mau ngapain? Saya bengong, Pak. Mau kerja sama saya nggak? Ngapain ya? Kerjain aja apaan. Nah, siapa yang udah pernah buka surah yang aplikasi yang saya kasih di grup? Coba saya tanya. Pur Farhana, udah buka belum? Pada install belum? Yang mana, Ustadz? Ya udah, kalau nanya berarti nggak tahu. Muhammad Arya, aplikasi surah udah diinstal belum? Belum, Ustaz. Bagus. Zilpa, ya udah nggak apa-apa nggak jawab. Nah, ya memang kesepintas saya tuh cuek sama kalian.
nggak mau nanya, nggak apa, nggak kayak pakam lah di remove terus dikasih, terus pas muridnya kesel, pakam nge-remove dari Zoom, masih edosnya satu dua gitu. Dari skala 5, pakam makanya stres dia. Sialan edom gue jelek sihnya, anak-anak yang gue remove pada ngasih nilai satu dua. Ya udah, saya sih nggak mau ngambil pusing, kamu saya kasih ini nggak mau pusing, nggak apa, karena yang mewajibkan kamu belajar itu bukan dosennya, apalagi nilai, ya kamu sendiri. Nah, ceritanya dimulai pada saat kita menggunakan aplikasi Suroh. Ya, saya share screen. Jadi nggak semua laptop kuat untuk bisa buka aplikasi Android ya. Kecuali nanti Office 2012 yang memang udah include Android juga. Mas saya udah nggak sabar nih nunggu. Ya, baik saya mau share screen dulu. Jadi saya mau cerita dua hal ini. Jadi saya cerita tentang apa kucing. Ya, tentang saya share screen full aja dah. Oke. Oh, dia nggak mau full. Ya, jadi ini adalah proyek membuat haki yang akan berakhir tanggal 25 Maret. Jadi kalau kamu mau lulus, agak keren dikit di aplikasi apa pendamping ijazah atau sebutannya apa Pak Hambali? SKPI. Surat keterangan PI. SKPI. Hmm. Surat keterangan pendamping ijazah. Artinya apa? Prestasi kamu selama di kampus diakui oleh kampus dan disahkan. Jadi kamu kalau mau nanti ngelamar kerja nggak usah ngelampirin lagi itu sertifikat, cukup ngelampirin SKPI. Nah, kamu mau nggak ada hakinya, HKI-nya? Makanya lapor ke saya, Pak, saya nganggur. Saya buat Anda kreatif. Nah, ceritanya, ini anak kan nganggur. Saya bilang, kamu harus convert ya. Apa Pak? Convert bentuk buku PDF menjadi Word. Nanti salah satu tugas kalian itu juga. Cuma tentang masalah media, bukan masalah yang lainnya. Baik. Nah, langkah pertama, tadi ya, saya ingatkan, prinsip bagaimana media itu bekerja. Pertama tadi, dia punya tujuan. Tujuannya pastinya mempermudah, pendistribusiannya mudah, penggunaannya mudah, buatnya mudah. Kalau kamu bikin media sulit, itu ada mahasiswa yang saya bimbing. Pak ini gimana? Susah banget Pak bikinnya Pak. Tapi saya maunya pakai gini. Ya terserah. Atau amin. Kenapa? Karena melanggar prinsip media, mudah digunakan. Lah kalau kamu yang pakai bisa sendirian, terus ngapain? Namanya bukan media namanya. Kamu aja pakai sendiri sono. Atau misalkan kata Pak Kam, wah ini Pak kalau udah jadi aplikasi APK-nya berat banget Pak. Terus gimana? Kenapa kamu pilih? Ya saya maunya ini Pak. Ya, itu sama aja kamu memilih jodoh, kamu cintanya cinta buta. Orang tua udah bilang, ini nggak masuk akal kamu sama dia. Saya cinta buta, Bu. Ya. Pak Murad juga walaupun bukan ahli media, dia paham. Lah ini yang bisa pakai dia doang dong, Bas. Lah yang lain nggak bisa pakai, gimana? Ya, begitu. Nah, jadi setelah kita memahami suatu kebutuhan tentang pembelajaran nausorob, pembelajaran nausorob. Ya. Nah, akhirnya saya bilang gini, kamu yakin nganggur? Ya nganggur Pak. Mau punya HKI enggak? Oh mau banget Pak. Nah, saya kasih transport juga. Nah itu lebih baik Pak. Oke kita mulai. Kita mulai. Langkah pertama ngapain? Kamu ubah buku. Aduh ini meong. Aduh tuh. Kucing asli tuh pantatnya tuh. Gangguin saya mulu dia. Naik mulu. Ya. Saya bilang, ayo kamu bikin. Bikin apa Pak? Ubah bentuk punyanya apa? Buku PDF yang ada di Kiro A1 kamu habisin semua jadi Word. Siap, Pak. Siap. Nah, udah, Pak. Udah. Nah, ini buku istimewa apa Kiro A jadi Word semua. Terus langkah kedua saya ngapain, Pak?
Kamu harus pelajari dulu apa analisis dari sebuah kata yang perlu mahasiswa ketahui. Dari mulai advance sampai mulai yang dasar. Maksudnya apa, Pak? Coba kamu aplikasi itu surah. Itu kalau mahasiswa paham, itu jadi skripsi dan jadi jurnal, jadi duit. Bisa gitu, Pak. Lah, ngapain saya ngejanjiin kamu HKI? Oh gitu, Pak. Siap. Saya harus ngapain, Pak? Nah, setiap kata yang ada di kiroahnya, kamu analisis. Nah, ketika kalian kuliah mata kuliah media, cuma bikin presentasi doang, kalah sama mahasiswa tahun satu yang sudah mengimplementasikan. Kenapa? Karena kamu merasa sibuk. Orang sibuk apapun tidak akan pernah kepikiran untuk berkreatif. Ya, jadi dosen nganggur saya itu sebenarnya saya banyak ide, tetapi kalian yang sibuk itu nggak ada kepikiran untuk apa-apa. Kenapa? Bangun pagi udah ingin ini, ingin itu, yang sifatnya apa ya? Kadang-kadang nggak jelas. Nah, saya bilang, sekarang kamu ngapain coba? Gimana Pak? Saya nggak paham maksud Bapak. Pokoknya nih buku udah convert menjadi Word. Nanti kamu tahu pokoknya HKI-nya namanya siapa ya? Syaratnya satu, gabut. Kedua, nganggur. Kelas juga saya suruh kerja-kerjanya juga gara-gara dia ngakunya nganggur. Ya. Jadi kalau kalian satu keangkatan, lulus kuliah, nggak punya haki, berarti kalian sangat sibuk. Kalah sama Mapres dan mahasiswa lainnya yang memang merasa nganggur. Akhirnya apa? Dia punya waktu untuk bisa konsentrasi serius bikin jurnal, punya konsentrasi waktu khusus buat bikin HKI, bikin produk-produk hasil riset. Kenapa? Karena punya waktu kosong. Kenapa punya waktu kosong? Ya ada ngobrol sama dosen, nyamperin, Pak, saya nganggur. Kalau ngasih kerjaan, Pak. Gitu. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kamu merasa sibuk, nggak ada waktu, jangankan tugas-tugas yang non akademik kayak begini nih. Yang tugas kuliah itu udah terbengkalai. Ya, lanjut. Gimana nih? Kita analisis, Pak. Misalkan kayak gimana, Pak? Iya, Pak. Kok nggak Sulaimanun, Pak? Kan nggak ada alif lamnya. Yuk kita lihat yuk. Ngapain, Pak? Kita analisis. Pakai apa? Ya pakai surah lah. Ya, kita cari kata Sulaimanu. Yang mau nanya, langsung nanya aja ya. Jadi saya setelah habis saya presentasi, saya rasa satu orang aja lah. Ya. Jadi di sini ada kata kunci mautnya, yaitu tasrif dan i'rab. Kalau dari tasrif, maka dia akan membahas tentang sudut pandang morfologis atau sorob. Nah, kalau dalam i'rab, meo, ini aku lagi ngajar sayang, lagi nyari duit. Lu mau nyari apa? Tahu bunting mulu loh. Cowok lu gak ada yang setia. Tinggalin mulu kalau udah bunting. Ya, terus contohnya tasrifnya kita klik. Oh, Sulaiman istib. Aduh, maaf ya, ini kucingnya nggak terkontrol. Aduh, Sulaiman.
Oke, ini Sulaiman Pak. Ya, dia apain Pak lihat. Sulaiman, isim, mudakar. Kamu tulis. Bahwasanya dia isim, mudakar, mufrad, jamid. Madahnya madah Sulaiman. Ini apa Pak? Tinjauan sorob. Kalau irobnya gimana Pak? Ah, dia lihat. Nah, Sulaiman isim maktub majrur alamatu jarihi fathah dhaira li annahu mamnu minas sorob. Nah, ketika karena dia mamnu minas sorob, dia nggak boleh pakai tanwin dan tidak boleh kasroh. Jadi nggak ada almasajidun, nggak ada almasajidu. Kenapa? Mamnu minas sorob tuh kagak ada tanwinnya. Dan juga dia nggak boleh harokat kasroh, ya dan sebagainya. Nah, terus diapain Pak? Kamu kumpulin. Kayak apa Pak? Nih, kayak gini. Wah, dibikin tuh. Misalkan, nah, aduh Meng, bentar dulu Meng, ya. Misalkan ada kata kana, misalkan ada kata kana apa itu fiil madi, nasih, mabni alal fatih, isim kana, domir, mustatir, takdiru huwa, fiil madi lil gaib, mabni itu semua, mu'tal ajwab, sulasi mazid, asalnya apa? Babnya nasoro, asalnya kawana, ya, ala wazni fa'ala, madanya kawana. Lagi ya tamanna, kan ada kata yaman, tamanna nih. Nih ya tamanna, coba kita lihat. Ya tamanna fi'il mudhari marfu dhamma muqaddarah. Nih semua ada di anuan ya di dalam surah. Misalkan ini dia nih, mana kata ya tamanna. Oke. Mana nih ya tamanna? Nih dia nih. Ya tamannau nahu. Oke, saya pakai kata-kata yardo aja ya. Mana nih? Wala yardo. Ah, misalkan. Hampir mirip lah, satu pola. Maksudnya, aduh, yardo. Ini dia. Oke. Secara sorob. Fil mudhari lil gaib, mabni lil maklum, mutasarrif, mu'tal, nakis. Nah, semuanya ada disalin, semua dimasukin. Ya taman, ya ta'alam. Ya, apa, dhamma muqaddarah. Jadi dia tidak boleh mengomentari, ya tamannya itu sukun Pak. Ah, ini Pak nggak boleh. Dia nggak tahu Pak. Jadi nggak bisa. Jadi ada yang nggak ngerti sama sekali dengan cara seperti ini dia menganalisis, dia jadi pintar secara otomatis. Ah, fa'iluhu dhamir taqdiruhu huwa fa'il dhamir ghaib mabni lil ma'lum mutasarrif mu'tal nakis ya'i. Humasi ya. Kemudian apa? Karena dia bukan sulasi, nggak punya babnya. Dari kata tamanna antara wajan tafa ala asal katanya ma na ya. Oke, ini juga asalnya ta'alama tafa'ala aja wajan asalnya madanya alima. Gimana kalau isim Pak? Nih kalau isim. Ya, isim ya, mamnu minas sorob, muzakkar, mufrad, jamid, ya, Sulaimanu, ya. Kemudian apa lagi nih? Ada usrotin, ya. Adalah usrotin man'ut, ya, majrur ala kasri zahirah. Nah, dia muannas, mufrad, ya. Ada lagi muslimatin, naat, ya. Naat majrur kasr zahir, ya. Nah, ini muannas, mustaq deh isim mustaq isim isim fa'il fi'il rubai ya atau kata aslama wajahnya af'ala dari kata salima ya. Jadi seperti itu Turki naat majrur ya muannas mufrad dan sebagainya. Nah jadi nanti ini akan mempermudah mahasiswa saat dia eh tadi
secara sorob, secara nahu. Wah, keluar langsung. Oh, ternyata Sulaiman tuh begini-gini. Oh, usroh. Langsung keluar dia. Warnanya apa, detailnya, informasinya apa. Dia majrur kah, dia alamat majrurnya apakah, semuanya ada. Kenapa? Ya. Tadi seperti itu yang saya maksud. Jadi ketika kita mendapatkan kendala orang lain, kita tanya. Seharusnya prinsip pengembangan media atau prinsip pengembangan multimedia atau skripsi atau lainnya adalah ada gap. Kan kadang-kadang pertanyaan skripsi itu apa? Mengapa kamu pilih judul ini? Iya Pak, kalau kiroah itu suka ditanyain, ini apa? Ini apa? Kedudukannya apa? Kita belum belajar Pak, terus maunya apa? Tahu-tahu dibego-begoin aja sama dosennya. Nah, padahal kita butuh sebenarnya apa sih maunya dosen itu? Nah, ternyata ada ruang gap antara tuntutan dosen dengan kompetensi mahasiswa. Solusinya apa? Media. Saya pengen tuh kamu lulus kuliah saya itu bukan dengerin kelompok sampai selesai terus cengengesan kamu nggak paham bubar atau sampai akhir kuliah kamu nggak ada ide apapun selesai. Kan saya udah bilang kuliah komputer Arab, kuliah media Arab. Itu tujuannya kamu biar siap skripsi, biar bisa lulus 7 semester. Saya pengen angkatan kalian tuh banyak. Tolong, jadilah orang yang nganggur. Temui saya, Pak saya mau siap, Pak mau lulus cepat. Saya mau bantuin Bapak. Saat balik. Bapak tolong bantuin saya cari jalan keluar. Saya mau lulus, Pak. Tolong, Pak. Tapi nggak gitu juga sih. Ya, jadi salah satu, tolong kamu jadi apa punya mental sebagai pengangguran yang suka berfilosofi, berpikir, aduh gimana ya, gue ada kendala apa selama ini belajar kiroah. Yang dari pesantren mah enak, marfu, oh doma, ini, oh ini, oh ini, oh ini, udah tak. Yang dari yang lain gimana? Jadi pendampingan rekan kalian yang dari SMA itu adalah langkah awal kamu menemukan gap-gap penelitian yang bisa dijadikan media sebagai solusinya. Karena selama ini kalau sidang pilih media, kenapa medianya ini? Saya suka aja, Pak. Kamu nonton media ini karena saya menurut tantangan saya banyak, Pak, di sana. Nggak memecahkan masalah. Kenapa kamu milih media ini? Saya melihat, Pak, saat saya kuliah, dosennya bilang begini-begini, saya nggak paham, Pak. Dan saya tanya, saya nggak paham juga, Pak. Ternyata ada aplikasi surah yang isinya detail sekali menjelaskan kedudukan suatu kata dalam kalimat, berikut juga secara tinjauan sortiah morfologisnya, Pak. Nah, saya implementasikan itu ke dalam buku Qiraah 1, Qiraah 2, agar rekan-rekan saya yang baru belajar terbantu. Minimal mereka tahu tanpa ketakutan setiap ada kuliahnya, Pak. Silakan, Pak, ini mempermudah. Aplikasinya ringan. Cuma saya pusing, Pak, bikinnya. Gitu. Ya. Jadi, tolong. Prinsip-prinsip media itu bukan dibacain. Bukan cuma dipresentasikan. Apalagi sampai ubah jadi tambah buruk. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Jadi tolong nanti yang udah presentasi upload ulang segala kesalahan yang saya sampaikan dan yang saya nggak hadir itu pun diperbaiki. Kira-kira ntar Pak Abbas kesel apa kagak? Ya, kalau sampai saya salah-salahin, diupload ulang ternyata masalah juga, ya udah, kan kita nggak ada ujian nih. Ya salahnya saya minta diperbaiki atau kamu sadar sendiri aja lah. Ya, gitu. Jangan lupa selalu ada tugas tentang bagaimana kamu harus bikin media dengan menggunakan storyline. Coba ada yang tahu nggak kenapa saya menyarankan storyline? Saya sampai jam 8.45 ya. Di setengah nyali satu kelompok lagi nih. Tolong jangan dua dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, ada yang tahu nggak alasannya apa?
Saya pasti nggak pernah nyuruh baca ya, jadi kamu nggak ada alasan nggak tahu ya. Kembali ke prinsip media. Media itu bukan turun dari langit. Media itu adalah rangkaian proses pembelajaran yang tadinya disampaikan dengan lisan oleh guru dengan tahapan-tahapan pembelajaran dimasukkan menjadi sebuah tahapan-tahapan instruksi media. Ya. Kamu harus tahu juga nih, kalau Storyline akan tutup pada 2000 Desember 2024. Ya. Jadi kalau kamu mau pakai, bikin sekarang. Media jadiin. Jadi nanti tinggal dipakai doang di tahun 2015 Januari pada saat sidang. Ini kalau kamu pakai Storyline ini, kamu pakai buat semua mata kuliah itu bisa. Pak, ini gimana Pak kalau bikin sorop satu Pak ke Storyline? Bisa. Kayak gimana Pak? Nanti kamu ketemu sama dosen yang bilang, wah kita harus bikin media evaluasi nih. Evaluasi apa? Soal. Ya soal lah. Itu kata mahasiswa yang lulus mata kuliah evaluasi, tapi enggak dong. Apa itu tujuan dari evaluasi? Yang dia pikir cuma soal doang. Nih dia aplikasinya, Storyline. Apa yang membuat ini menjadi mewah, mewah kalau kata orang cadel tuh yang lagi showing kemarin. Ada nggak ya? Apa yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalian nggak nanya, kenapa Bapak nggak jelasin aja Pak? Kok Bapak nyala-nyalain kita nggak ngerti? Ya saya pengen kamu tuh ketika saya kasih file ini, kamu cari tahu aplikasi Surah, apa keuntungan dan kelebihannya. Ketika saya bilang saya mau ngajarin, kamu tinggal follow up. Pak, saya begini-gini Pak. Gimana kalau saya begini-gini Pak? Itu yang saya tunggu. Boro-boro nggak baca Telegram, boro-boro mau nginstal, kagak dikerjain. Astagfirullah, astagfirullah. Aduh, bocah, bocah. Ustadz salah Ustadz, saya sudah Pak. Cuma Ustadz nggak nanya, manggil saya aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, misalkan ya, misalkan kita ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran misalkan ya. Bentar. Oke, kita ini. Ah udahlah. Oh, masih ada 10 menit. Ya udah, nanti saya gambarin praktekin besok. Ya. Jadi sekarang saya gambarin ini aja. Tujuan pembelajaran. Nah, fasilitas unggulan dari sebuah storyline adalah bank soal. Ya, bank soal. Misalkan kita punya 10 soal. Nah, selama ini mahasiswa taunya kalau bikin soal doang. Padahal kalau kamu dapat pembimbing yang benar, soal itu dimulai dari instrumen. Misalkan kompetensinya ada 5. Bahkan satu, memahami dan mengimplementasikan prinsip visual. Dua, ya, ini semuanya saya masukin, shoot, shoot, shoot. Nah, ini prinsip audio. Nah, ini misalkan video. Prinsip-prinsip pengembangan media berdasarkan Asure. Yang terakhir,
Pembelajaran berbasis modul. Ya. Nah, kira-kira dengan konsep seperti ini, kalau kita bikin 10 soal, berarti tiap soal harus dua. Ya, ntar. Harus dua kan? Kalau mau jadi soalnya 10. Soalnya berapa, Pak? Dua aja, dua. Ini kalau ada mahasiswa yang ngasihnya begini tuh udah bagus. Kadang-kadang bikin soal bikin aja. Ya, Be, sebentar, Be. Bentar. Ya. Agak, dia mah lama. Ini kan sini juga kosong. Isi. Pakai ya. Siapa kalau ya. Nah, masih banyak lagi. Ya, ini lanjutin ya. Allah, saya lagi pakai bajunya nggak sopan ini ya. Lanjutin. Nah, ini kan totalnya 10. Tapi biasanya kan mahasiswa suka usil. Tahu soalnya ada dua dan soalnya sama, pasti dia nyalin. Perhatikan, dengan menggunakan prinsip bank soal, versinya storyline, kita akan buat soal bukan 2 kali 5 10. Kita akan buat soal sebanyak 50. Totalnya 50. Gimana Pak cara kerjanya? Nah, di storyline ini akan mengacak 10 soal yang ada, diambil dua untuk tampil sebagai soal yang terpilih. Ini juga sama. Jadi menggunakan bank soal 50 akan keluar soal 10 acakan yang berbeda-beda setiap dari kompetensi yang ada. Pak, nggak praktek aja. Ya teorinya dulu dipelajarin biar ngerti. Ya, kayak gitu. Jadi nanti ini bang soal, kamu bikin ada bang soal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada 5 ya. Tujuan soalnya dibikin soalnya di sini, soalnya cuma dua, dua, dua dari setiap tujuan pembelajaran. Nah, nanti si story akan mengacak. Akhirnya apa? Setiap mahasiswa pas buka aplikasi Storyline, soalnya nggak ada yang sama. Itu. Makanya kalau kamu ketemu dosen pembimbing yang rada-rada ekstrim, medianya mau media evaluasi, tidak ada yang lain selain media Storyline. Nah, tinggal diapain? Pilih babnya.
bab nahu bab 1 2, atau sorob bab 1 2. Teman kamu yang lainnya borob bab 3 4, yang lainnya lagi sorob bab 5 6, dibikin dalam storyline dalam bentuk bab soal. Jadi pengembangan evaluasi pembelajaran sorob 1 bab 1 2 satu orang. Mau sorob bab 3 4, mau sorob bab 5 6, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dari sekarang ngapain Pak? Ya minta arahan bagaimana konsep mengembangkan sebuah soal. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Nanti kita terus dan terus dan terus. Dan terus. Ya. Jadi ketika kamu punya prinsip satu, ya prinsipnya satu, banyak baca, banyak tahu, cari studi kasus, sehingga kamu akan punya keyakinan bahwa konsep kamu adalah original. Kenapa? Orang lain nggak ada yang mikirin. Orang lain tuh nggak ada yang mikirin. Orang lain tuh nggak mau tahu. Ya, jadi tugas kita adalah sadar menjadi pengangguran. Makanya Bill Gates mencari orang bodoh dan orang malas untuk berpikir, berandai-andai. Apa yang kamu mau ketika kamu depan TV supaya kamu nyaman? Kalau zaman dulu, zaman saya TV itu kalau mau nyalain TV dipencet-pencet. Tombolnya ganti channel, saya pengen jadi jauh. Akhirnya ketemulah yang namanya inframerah. Ya, pas saya pengen begini-gini Pak, nggak mau nyatet, maunya tinggal recognition. Saya juga nggak mau ngetik Pak, males. Voice recognition. Jadi kenapa banyak ide-ide bermunculan menjadi sebuah teknologi berasal dari orang-orang yang malas. Nah, media juga sebenarnya seperti itu, prinsipnya sama, nggak jauh beda. Hanya saja kita kepikiran nggak, Meng, gue lagi ngajar, Meng. Ah, lu ganggu aja. Salam, salam. Halo, masih sama kakakku, Bapak Abbas. Halo. Nah, aku lagi bunting lagi nih. Doain aku ya biar sehat ya lahirannya ya. Dah, ya. Ada pertanyaan? Tuh, saya udah 45 menit. Jadi seperti itu, rekan-rekan. Ya, Meng. Kamu gangguin apa aja, Meng? Ah, ya. Jadi, tolong kalau kamu mau punya skripsi apapun itu, mau PTK, mau apa, kamu pikirin bagaimana caranya supaya adalah merupakan penghubung antara gap. Gap itu maksudnya antara kesenjangan realita yang diharapkan sama realita dan yang lainnya gitu. Jadi kamu adalah sebagai solusi, ya. Oke, silakan sekarang yang mau presentasi atau mau ada yang nanya dulu nggak? Ya udah mulai aja kalau gitu ya. Yang menyampaikan kita masih lama pertemuannya gitu. Belum nanti kita ada arah dari depan kembali. Ya. Baik Ustadz, kami izin mulai ya Ustadz. Ya, silakan. Kelompok berikutnya berarti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah nahmaduhu hamdan hamdan wa nashkuruhu syukran syukran wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat dosen pengajar mata kuliah media pengajaran bahasa Arab Ustaz Raden Ahmad Barnabas dan Ustaz Hambali dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yahya Andi Darmawan selaku moderator pada pertemuan hari ini. Kami dari kelompok 1 kelas B akan membahas materi tentang using multimedia to engage learner atau pemanfaatan atau penggunaan multimedia untuk melibatkan pembelajar. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Ainisa, kemudian Aulia, Diana Suslawati, Randi Novian Pratama, dan saya sendiri, Yanda Ardi Darmawan. Materi ini, using multimedia untuk engagement itu terdiri dari 4 submateri. Yang pertama itu adalah latar belakang yang mengapa kita mengkaji materi ini. Kemudian kedua, pengertian dari multimedia itu sendiri. Kemudian submateri yang ketiga adalah apa saja manfaat dan kekurangannya dalam penggunaan implementasi dari multimedia itu. Dan keempat adalah jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, kami akan menampilkan semacam apa ya, agak virtual kayak itu, secara virtual itu melalui Moodle. Suaranya kurang jelas ya. Ya, ya. Baik, seperti yang pertama yaitu adalah latar belakang. Nah, pembelajaran yang efektif tentunya dapat dilihat dari ketercapaian indikator-indikator pembelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah gitu. Nah, indikator-indikator tersebut bisa tercapai dengan bagaimana seorang guru atau pendidik itu menyampaikan pengetahuan mereka, ilmu mereka kepada para siswanya itu. Namun sering kita temui ya, kita juga merasakan sebagai mahasiswa kadang-kadang kayak pembelajarannya itu membosankan, terus kitanya sehingga kita merasa jenuh yang akhirnya itu berdampak kepada hasil belajar atau indikator-indikator tersebut itu tidak tercapai gitu. Nah, dengan demikian, maka diperlukanlah sebuah alat atau media-media yang dapat digunakan oleh guru dan juga tentunya siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar proses belajar dan suasana di kelas itu tuh menjadi menarik, menyenangkan, dan tentunya eh, dapat bermanfaat gitu bagi para siswa seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya itu ada pengertian dari multimedia. Nah, secara bahasa, multimedia itu merupakan gabungan ya dari 2 kata. Yang pertama itu ada kata multi yang bermakna banyak dan media. Media ini dari bahasa Latin, medium yang maknanya itu adalah komunikasi. Nah, istilah multimedia ini tuh merujuk kepada hal apa saja yang membawa informasi antara sumber dengan penerima seperti itu. Nah, jika dilihat dari apa media, nah itu tuh media itu pada dasarnya tergolong menjadi 6 kategori, yaitu ada media teks, audio, visual, video, alat peraga, dan orang-orang. Nah, kemudian dari pengertian tadi itu kita dapat apa ya, memberikan kayak istilah atau gambaran bahwa multimedia itu bermakna transmisi data maupun manipulasi semua bentuk informasi baik berupa bentuk kata, gambar, video, musik, angka, atau tulisan tangan yang kemudian media-media tersebut itu diolah ke dalam bentuk digital. Nah, kemudian
manfaat dan kekurangannya gitu, manfaat dan kekurangan penggunaan atau penerapan multimedia dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ini kelebihannya ya. Nah, di sini multimedia itu dia bersifat segmentatif. Halo. Coba ganti. Iya, kenapa Ustaz? Pak Abbas pengen supaya teman-teman tuh jangan mulu teks gitu. Coba kalau gitu kita Paham Bali yang hari ini kan maju 2 kelompok. Kita ya minta kelompok 1 lagi. ya Sama jeleknya apa enggak? ya Ganti coba aja lagi udah. Nggak ada acara kuliah. ya Coba satu lagi mana? Kelompok 1 lagi. langsung aja ke kelompok berikutnya ya. Oke, kelompok ini. Makasih ya. Saya kan udah pernah bilang dengan hal yang sama. Banyak gambarnya. Kenapa sama kamu jadi teks semua? Coba kelompok yang berikutnya saya mau lihat. Kalau sama jeleknya, bubar aja hari ini. Dia nggak ada pertemuan. Coba kelompok berikutnya silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuka dari kelompok 3. Di sini anggotanya ada Satbiko, Askia, dan Ya, Yudhita, silakan serta lanjut. Latifah. Jadi kita belajar tentang model leisure. Jadi kan teman-teman di sini latar belakangnya kita sebagai calon pengajar. Jadi di mana kita bisa mengaplikasikan model-model pembelajaran yang tadi udah disebutkan sama Ustadz Abbas juga di awal, bahwa model leisure ini salah satunya bisa kita terapkan di pembelajaran gitu. Nah, ini kita ada punya videonya untuk teman-teman bisa melihat, dan juga salah satu media yang bisa digunakan ketika kita mengajar. Jadi kita bisa mengintegrasikan antara teknologi yang kita punya dan media yang bisa kita kembangkan. Jadi bisa pembelajaran yang bisa terasa itu lebih efektif dan interaktif kayak gitu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta, tanpamu apa jadinya aku? Ya, kamu udah rajin. Makasih. Ingat, kan saya sudah bilang, media itu nggak turun dari langit. Media itu nggak turun dari langit. Saya sebenarnya pusing dengar lagunya kencang banget. Kamu tanya kelompok media audio yang apa yang mengenai konsep dan prinsip media audio. Audio itu kayak apa? Itu volumenya kencang banget, bikin saya pusing. Ya,
Kan saya ajarin kamu di awal bagaimana eh, kayak saya tadi saya ngajar lah ya, diamali oleh apersepsi. Kamu tuh kan nganggur, kamu tuh sibuk, jadi wajar kalau ngerjain tugas-tugas tuh nggak serius. Saya nyari orang yang pengangguran, tapi punya HKI, punya jurnal. Kenapa? Karena mereka rata-rata kadang nganggur, punya konsentrasi untuk mengerjakan sesuatu yang di luar tugas akademik. Itu pengantar dulu untuk mencari gap. Kenapa Bapak ngomong gitu? Karena ada banyak mahasiswa yang justru tadi yang so sibuk tapi nggak ada produk luarannya. Nah, itu gunanya merespon peserta mahasiswa supaya ada greget. Kamu tahu materi Asura itu berat, tidak bisa dibikin paham hanya dengan lagu pelajar Pancasila. Enggak, itu berat materinya. Kalau kamu jadi saya akan menelaah sebuah produk skripsi yang memang berdasarkan pakai Asura. Kita tampilin medianya. Yuk kita lihat. Nih, ada produk cutting kita skripsinya pakai media Asura. Sebenarnya ada yang tahu Asura nggak sih? Dia kayak apa? Nah, itu memicu rekan-rekan untuk belajar. Itu yang saya mau. Jadi tugas kita adalah jadi pengajar itu bukan menyampaikan informasi. Kamu tuh dapat teman keberapa? Kalau ini mata kuliah keterampilan, saya nggak akan seperti ini marah-marahnya. Karena ini adalah mata kuliah teori dan implementasi. Ingat, mata kuliah teori dan implementasi, bukan keterampilan. Artinya apa? Segala bentuk yang kamu lakukan harus ada teorinya, ada tujuan pembelajarannya. Ansur itu materi berat, tidak bisa hanya dengan sebuah teks yang berjalan, pakai lagu, profil Pancasila, terus teman-teman kamu pada pinter. Enggak, harus menggunakan studi kasus, cara ngejelasinnya. Kalau perlu pakai 5 contoh atau 3 contoh skripsi cutting yang medianya pengembangannya menggunakan Asura. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan untuk Asura itu? Yang pertama ini. Nah, punya kakak cutting seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini terus. Ini materi berat. Kenapa pakai lagu profil Pancasila? Nggak ada yang ngerti. Kalau udah selesai juga. Emang saya yakin ketika selesai itu film selesai, saya tanya satu-satu, kamu saya bikin project pakai metode Asurup, pada paham nggak kagak? Nggak kan? Jadi itu gimana caranya kita jadi pengajar itu menanamkan rasa ketidaktahuan pada mahasiswa yang mau kita ajarkan. Bisa kita pancing, misalkan, ayo kamu tahu nggak Asuro itu bisa bikin kita lulus. Kenapa? Nanti kita bisa membuat produk sebuah media pakai Asura, kita bisa dapat nilai A seperti cutting namanya ini. Dan ketika kamu membuat sebuah pembahasan dengan analisa sebuah seorang cutting, itu jadi original, punya kamu doang. Kenapa? Karena kamu yang punya ide mau menganalisis sebuah produk atau kelulusan pakai Asura yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Jadi itu yang saya mau, bukan mentah-mentah dari buku ditampilin ulang. Ini bisa jadi sama dengan cutting yang sebelumnya, dengan cutting sebelumnya, dengan adik kelas yang sebelumnya. Kenapa? Tidak based on case. Dah, nanti 2 kelompok ini maju lagi. Diperbaiki. Hancur. Paham balik? Ada masukan nggak? Tuh, paham baliknya sampai keluar tuh. Halo, halo Ustad. Ya, silakan paham balik. Ustadz izin masuk. Ya, silakan. Kita udah, kita ada contoh videonya, Ustadz boleh ditampilin nggak? Maksudnya contoh medianya bisa diterapin gitu. Media Enggak, apa? Nih, sebentar Ustadz, mau ditampilin videonya. Enggak, sebentar. Kamu Apa? mau nampilin video terus diapain?
Lalu contoh dari pembelajaran media Azure itu, Ustaz. data-data awal Media tentang Asura, tar dulu. Asura itu kan metode langkah-langkah menentukan pembelajaran. jadi angka Kalau ada videonya, terus kamu memang ada penjelasannya kayak apa? Nah, kita tahu bersama kemarin bahwa Ya udah coba mau nonton dulu. Ntar kalau saya kesel lagi, kamu tetap pulang ya. jadi responden 1/19 tahun dan seterusnya. Oke, baik, Ustaz. Kan saya bilang, kamu pakai contoh punya siapa, terus dia menganalisis, ada contoh sebuah teknik pengambilan datanya, bagaimana di komentarnya, bagaimana student requirement-nya, seperti apa, semuanya harus ada gitu. Kayak apa sih sebenarnya proses yang tahapan 1 ini, angketnya seperti apa, seperti itu gitu. Jadi kamu tuh membuat cerdas teman-teman kamu, bukan hanya ngasih tahu si arti dari sebuah singkatan. Didikan ayah Sampai segitu enggak saya tanya. data nominal. Ya, cara ini Untuk adalah analisisnya belum sampai situ, Ustaz. sama. Nah, nggak bisa. Justru kan kita pengen sampai Karena situ ini gitu. ada Justru kamu tugas kamu adalah bagaimana teman satu kelas ini A dan B atau C dan D, saya nggak tahu. Mereka tuh ketika selesai kamu presentasi, mereka bisa bikin skripsi tentang pengembangan produk berbasis Azure. Seperti itu. Kamu tahu semua proses analisisnya. Sampai sedetil itu. Jadi kalau yang namanya menjelaskan, menyampaikan ulang apa yang ada di teks buku, dibikin animasi, atau misalkan apapun itu yang lainnya, itu saya udah nggak mau tahu. Tapi gimana caranya kamu menganalisis suatu produk yang sampai detail tiap poinnya itu ada asurenya. Makanya saya bingung, kok satu pertemuan ada 2. Emang nggak ada yang dibahas? Segitu mudahnya materi ini. Pokoknya saya nggak ada masalah. Kamu presentasi kayak apa terserah. Tapi ketika dituntut untuk menganalisis, kamu ada contoh bentuk analisis seperti apa? Produknya kayak apa? Ini adalah produk sebuah dari proses analisis Azure. Ya. Atau mungkin kalau memang nggak produk, sebenarnya bisa juga ada produk yang sudah ada, terus dianalisis dengan Azure juga boleh sebenarnya. Nggak harus lagi bikin juga. Makanya kamu kalau memang pede, masih ada waktu, sekitar 20 menit, 30 menit, silakan aja. Tapi syaratnya harus benar ya. Silakan, coba tadi katanya kamu mau ngasumin video. Terus ditinjau secara Azure kan? Silakan. Iya, Ustaz. Jadi sampai saat ini belum ada yang lulus kualifikasi media saya ya, medianya. Ini tadi mana? Katanya jadi nampilinnya. Yang media suruh yang pakai analisis tadi siapa? Jadi enggak? Wah, masih berantakan. Asor itu ada 2 kemungkinan. Dia itu digunakan pertama menilai sebuah produk yang sudah jadi, lalu ditinjau secara Azure. Ya, kalau kamu mau nilai Azure itu kayak apa, itu di akhir bab, setiap bab itu ada analisis standar Azure-nya, baik buruk sedang. Kalau dia audio atau video semua ada. Nah, minimal nih kalau kamu sekarang maksain mau tampil, kamu pakai angket Azure yang mana? Pak, ini ada produk ini Pak, video visual. Saya pakai Azure, saya sudah nilai. Tinjauannya seperti ini, checklist seperti ini. Nah, itu baru benar. Ya, perhatikan. Pasti ada Azure Insight gitu di dalam bukunya. Seperti itu. Jadi harus ada itunya. Kalau belum ada itunya, salah. Nah, jadi cara menjelaskan itu, pertama, kita pastikan dulu ada gap yang ingin kita bawa jadi wacana utama untuk kita diskusikan. Jadi,
Kalau prinsip kamu mengajar adalah menyampaikan informasi, itu rekaman kaset, buku, atau apa, silahkan kasih aja selesai. Ya, tugas kamu adalah memberikan keterpahaman pada rekan-rekan kamu gitu. Jadinya ya berjuang dikit lah mikir gitu. Agar tidak sama dengan yang lain. Kenapa? Ada originalitas yang memang ide-ide kamu yang kamu sampaikan. Tidak hanya sebatas apa yang ada di buku. Gitu. Mungkin saya agak kasar, saya mohon maaf ya. Ini kalau ada yang mungkin mahasiswa yang jadi bimbingan saya, atau misalkan udah pernah bantu saya, ya begini cara saya yang jelasin. Gitu. Cuman kalau kamu nggak mau, ya udahlah, kita lulusinnya kasih A aja, nggak usah diperbaiki. Tapi kan nggak kayak gitu. Atau lain kali, kamu suruh cutting kali, ada kalian tingkat kalian, Pak Abbas jangan ngajar media, sadis gitu. Marah-marah mulu kerjaannya. Ya, ya udah gitu aja. Terserah nih sekarang, silakan. Jadi kan saya sering bilang, udah konsultasi aja setiap apa, katanya udah betul apa belum atau apa gitu. Tanya aja, Pak PPT saya kayak gini Pak, Pak PPT-nya nggak masuk. Oh kayak gini Pak, nggak masuk. Pak cara ngejelasin ini kayak apa Pak? Karena kunci sukses bimbingan skripsi itu bimbingan, bukan tiba-tiba kamu jadi terus dar aja minta maksa-maksa supaya dapat nilai. Jadi nggak kayak gitu ya. Oke, ini jadinya gimana ini PJ-nya nih? Mau lanjut atau gimana? Atau mungkin Pak Hambali mau menyampaikan? Ya, Pak Bas. Terima kasih banyak ya, teman-teman yang diminta Pak Abbas tuh itu sangat bermanfaat ya. Jangan ini, jangan apa namanya, underestimate ya, jangan salah paham ya. Jadi memang tradisi mahasiswa tuh nggak mau susah sih. Jadi misalkan tadi tuh yang kelompok terakhir itu kan, waduh, apa sih? Jadi yang teman-teman yang kelompok terakhir tadi, yang kelompok yang kedua tadi ya, itu kan video. Saya kira itu lagi apa ya judulnya itu media video gitu. Itu kan media video gitu. Tapi ternyata video yang menjelaskan tentang pengembangan RPP gitu. Ya itu nggak begitu ya. Jadi yang dimaksud Ustadz Abbas tuh teman-teman tuh kayak kalau misalkan penyusunan paragraf itu dari deduktif gitu teman-teman ya. Dari apa namanya produk dulu gitu. Kemudian kita tarik istilahnya tuh kayak memverifikasi data, memverifikasi produk itu diurut ke belakang kita analisis. Oh ternyata seperti ini gitu. Jadi ketahuan gambarannya itu gitu ya untuk bisa jadi sebuah produk media yang sudah syukur-syukur digunakan ya atau produk dari hasil skripsi itu kan ditarik ke belakang gitu ya. Bagaimana cara menyusunnya, bagaimana validasinya, bagaimana. Nah itu Asur itu semua pendekatan atau sudut pandang apa desain pembelajaran itu ada banyak ya. Ada Asur, ada Adi, ada apa ya? Ada bahkan puluhan teman-teman. Salah satunya tuh Asure. Salah satunya Asur dan mungkin ini berkembang terus ini metode apa desain pengembangan produk itu. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin apa namanya? Ya kalau misalkan pengen yang jelas apakah metodenya sebenarnya apa aja bisa ya, apa aja bisa di review berdasarkan pendekatan pengembangan tertentu, apakah Asur atau Adi. Tapi kalau yang mau lebih jelas lagi, itu hasil produk skripsi ya, atau hasil
penelitian kakak tingkat karena si penelitinya tuh sudah menentukan mana gitu produk produk ini itu dikembangkan dari jenis pengembangan siapa gitu ya, apakah Asur, Adi ya dan lain-lain ya seperti itu teman-teman ya. Jadi apa ya, ini challenge teman-teman ya, challenge. Jadi langsung aja salah-salah gitu. Bener-bener Pak Abbas. Jadi teman-teman jarang ya. Kalau saya kan agak apa ya, eh, takut-takut lah gitu ya. Ya karena juga masih belajar sebetulnya. Jadi ini eh, kalau dikasih tahu salah tuh teman-teman segera perbaiki gitu teman-teman ya. Jangan salah, terima salah, dibiarin. Ya udah itu kebodohan selama-lamanya jadinya ya. Kalau ada kesalahan, apalagi kesalahannya diarahkan pula lagi, ya kita bersyukur kadang disalahkan, tapi nggak diarahkan kadang ya. Ini udah beritahu oh, kesalahannya, terus diarahkan pula. Ya kita bersyukur justru ya teman-teman ya. Itu di produk apapun gitu, di media apapun selalu eh, apa ya, yang men-challenge gitu, yang betul-betul eh, misalkan produk media apa ya, seperti kemarin audio apa visual ya, itu tuh eh, membuat produk seperti itu kebermanfaatannya pertama-tama tadi itu tujuannya itu bener gak gitu, dan ini digunakan bener-bener eh, apa ada efek gak gitu. Kadang eh, ya kalau yang dikaji di sini bagusnya sih produk-produk yang memang sudah terbukti memberikan kemajuan ya, kemajuan belajar siswa gitu ya teman-teman ya. Misalkan visual setelah ya ada banyak gitu teman-teman ya, ada banyak eh, produk-produk hasil penelitian ditampilkan di publikasi itu teman-teman, bisa diambil dari situ gitu. Misalkan audio atau visual itu banyak sekali, itu pasti laporannya tuh ya mayoritas ya yang dilaporkan di publikasi jurnal itu selalu berdampak baik ya, hasil hasil penelitiannya. Jarang saya membaca, ada tapi nggak banyak ya. Selalu menunjukkan positif gitu. Misalnya ada yang melaporkan tidak baik gitu ya. Maksudnya setelah dilakukan pengembangan media, terus medianya diterapkan, terus ternyata hasil belajarnya sama bahkan lebih buruk tuh jarang banget teman-teman. Jarang banget. Kenapa? Selalu berhasil karena itu dia tadi si peneliti itu selalu mengamati dari gap dulu. Wah, ini kekurangannya di sini gitu. Terus si peneliti mengembangkan produk, setelah dikembangkan, diterapkan dan eh, hasil belajarnya meningkat. Ya memang karena dari pengamatan biasanya pengamatannya itu bukan pengamatan biasa ya, pengamatan yang betul-betul mendalam. Biasanya yang pengamatan mendalam tuh dari guru ya karena sudah bertahun-tahun ya, atau juga mahasiswa yang PPL itu karena udah lama di tempat itu akhirnya tahu betul apa yang diinginkan, terus ada ketergerakan untuk mengembangkan produk. Nah di situ tuh teman-teman ya, kita ambilnya dari situ semua gitu. Jangan menarasikan, itu menarasikan namanya ya, seperti menginformasikan aja, dan itu sangat apa ya, dalam ilmu pendidikan itu istilahnya tuh si siapa tuh, teman-teman tuh pasti kenal namanya teori atau apa, teori Bloom ya, apa tuh teori Bloom itu, kecerdasan sekarang dibagi dua, ada lots dan HOTS gitu. Yang teman-teman lakukan tuh lots semua itu lower, nggak mengajak untuk berpikir tingkat tinggi ya. Jadi
itu pemerintah tuh lagi berusaha dengan keras itu mengatasi bagaimana supaya pendidikan di Indonesia itu jangan menggunakan LOTS terus-menerus gitu. LOTS itu ya menginformasikan, menginformasikan. Yang kalau ditanya tuh misalkan menginformasikan langkah-langkah langkah-langkah apa Asur ada 5 yaitu analisis apa gitu. Terus ada pertanyaan lagi, ada berapa langkah-langkah Asur? Ya Allah ya Robi. Itu lots teman-teman yang harus bagaimana yang harus itu yang high high thinking apa ya? Harus high of thinking. Ya berpikir tinggi lah ya. Lupa saya. Intinya tuh istilahnya horse ya, bahasa Indonesia tuh berpikir tinggi. Ya, tadi tuh seperti yang Pak Abbas arahkan itu teman-teman ya. Jadi nggak biasa ya ini ya karena apa? Karena ini mata kuliah terapan bukan mata kuliah teori lain seperti Nahwu Shorof ya. Nahwu Shorof itu ya teori ada prakteknya melalui contoh-contoh ya. Oke baik ya teman-teman ya. Itu aduh jangan bikin Pak Abbas marah-marah lagi teman-teman ya. Aduh usahakan ya kelompok berikutnya ya yang bisa ya yang challenging ya. Kelompok berikutnya siapa nih? Nanti kelompok berikutnya bisa tanya-tanya dulu ya bisa apa namanya eh, ya boleh ya tanya-tanya dulu ke saya Ustadz apakah seperti ini? Ya baiknya sih udah paham ya. Jadi caranya tuh tadi itu yang penting teman-teman tuh jangan ya teks boleh tapi teks itu mengungkapkan hasil risetnya teman-teman gitu. Ini semacam mini riset hanya memverifikasi produk-produk gitu. Jangan lagi misalkan media visual. Media visual adalah fungsi media visual adalah kegunaan. Aduh, itu mah teman-teman cukup share aja di WhatsApp itu gampang. Kita semuanya bisa ya, teman-teman ya. Sama juga misalkan divideokan kayak kelompok tadi. Ya itu sama juga tapi video yang bekerja ya. Kecuali kalau misalkan pengen menunjukkan bahwa ini loh gitu contoh video pembelajaran yang manjur diterapkan. Ini ditampilkan. Nah, apa bukti manjurnya dan bagaimana caranya, terus hasilnya seperti apa? Itu maksudnya. Seperti itu gitu ya. Nah, video yang tadi juga barusan tuh ternyata video menjelaskan lagi juga. Oke, teman-teman paham ya, teman-teman ya. Aduh, jangan bikin marah Pak Abbas. Pak Abbas itu ada ininya, teman-teman. Ada jantungnya itu loh. Ya, kalau bisa teman-teman tuh ya bikin Pak Abbas happy ya dengan cara teman-teman bisa maksudnya teman-teman apa ya, bukan karena Pak Abbas ya sih. Ya teman iya maksudnya teman-teman bisa tuh Pak Abbas jadi senang gitu. Oke, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ustadz izin tanya Ustadz. Apa pertanyaannya? Ya, untuk kan tadi kata Ustadz Abbas diulang ya Ustadz ini presentasinya kelompok-kelompok yang kemarin salah. Iya. Nah, itu berarti kita tuh berarti kalau misalnya kayak tentang media video atau multimedia gitu berarti ke penerapannya ya Ustadz. Penerapan dalam media video sama multimedia dalam pembelajaran. Iya, semuanya sudah hasil. Semuanya hasil ya, semuanya sudah produk ya. Produk kita cuman memverifikasi produk itu ya. Mm-mm. Berarti teorinya perlu dijelaskan ulang atau bagaimana Ustadz? Ya teori itu secondary, jadinya ini eh, bukan unsur utamanya ya teman-teman ya, bukan unsur utama. Memang perlu, tapi itu unsur kedua deh. Unsur utama yang kita inginkan adalah bagaimana teman-teman meyakinkan kepada kita bahwa produk yang ditampilkan itu betul-betul memudahkan gitu. Terus
meningkatkan hasil belajar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, yang terkini, yang kekinian. Itu ya infokan seperti itu gitu. Teori iya penting, tapi teori di zaman sekarang itu bukan hal utama ya. Ya. Yang teman-teman sampaikan itu teori, teori, teori. Ya teori bolehlah dikirimkan aja ke apa WhatsApp ya. Tapi yang teman-teman jelaskan jangan lagi teori ya. Jadi produknya itu dilihat dari sudut pandang teori. Oh, ini ternyata berdasarkan teori ini memang produk ini dibuat seperti ini gitu. Langkah-langkahnya seperti ini gitu ya. Jadi tidak dari induktif. Tidak dari iya, tidak dari induktif ya, benar dari ini dulu gitu, bukan dari induktif ya. Kalau induktif kan seolah-olah kita mengarahkan ya. Tapi kalau deduktif itu udah dari ini, dari produknya ya. Terus dari produk itu kita men-challenge, oh ternyata produk seperti ini loh yang diharapkan dan yang sesuai kebutuhan. Terus juga meningkatkan gitu ya. Produk media visual seperti ini loh, produk media seperti apa audio gitu. Apalagi yang multimedia zaman sekarang udah multimedia semua. Jadi multimedia itu yang paling mudah ya, multimedia itu di dalamnya kan ada audio dan video ya, teks juga tadi tuh. Tapi yang tadi yang tadi kelompok pertama disampaikan itu sebenarnya ya itu masih teori semua ya. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Saya ada jam kedua tuh jam berapa ya? Kok masih jam 10 ya? Kelompok berikutnya siapa nih? Ini pada diam-diaman terus. Kalau kelas A minggu depan itu bahas yang Achieving 21st Century Learning Environment, Ustaz. Lingkungan Siving. belajar. Pencapaian ini kayak pembelajaran, lingkungan pembelajaran di era apa sih? Waduh, Abad menarik itu. 21, ya. Menarik, banyak, banyak banget bahannya, banyak banget. Itu menarik banget. Jangan sampai tema semenarik itu teman-teman ceramah lagi, aduh. Apalagi yang lainnya, ya mungkin karena ceramah akhirnya yang lain pada tutup kamera tuh. Sesi yang nutup kamera itu mahasiswanya ya setengah niat ya. Itu mahasiswa setengah niat itu ya mungkin karena gurunya atau si presentatornya itu nggak menarik ya salah satunya. Ya bisa jadi karena mahasiswanya juga di samping ada ya karena setengah niat ya jadi ada urusan lain sambil mengajar itu loh ya. Harusnya belajar tuh teman-teman ya posisikan tempat duduknya kayak saya ini duduk di benar-benar apa ya fokus gitu. Akhirnya saya bisa mengarahkan teman-teman gitu sebagai ya maksudnya ya enak gitu kalau misalkan saya belajar tuh enak gitu ya teman-temannya. Kalau sambil di jalan, aduh pusing saya. Saya kan kalau ngajar nahu sorof itu kan selalu saya tanya secara acak. Nah, kadang di jalan di kereta, astagfirullah, kalau begini kan susah belajarnya ya. Diposisikan, duduk yang nyaman. Seperti seolah-olah di kelas lah tatap muka itu. Ya, kita tuh sudah terbiasa kok eh, tatap apa istilah tatap maya ya, tatap maya seperti ini yang seolah-olah di dalam kelas ya. Oke, ada lagi. Kita absen dulu ya teman-teman ya. Pakai saya absennya tuh pakai ini, pakai LMS teman-teman. Bentar ya, saya atur dulu.
Ini sampai jam 9.50 deh. Teman-teman silakan masuk ke itunya, masuk ke LMS-nya. Di sana ada terus klik media MPBA mata kuliahnya ya. Media media PBA. Terus passcode-nya adalah ABCD. Ada D-nya. ABCD ya. Saya taruh di chat box. Passcode absen. Attendance ya. Itu hadir. Attendance kehadiran. Itu sengaja ada D-nya biar nggak kayak nama sirup ya teman-teman. Ada nama sirup tuh ABC. Udah bisa absennya teman-teman? Nah, ini Albi Hazimi sudah absen. Al-Ghifari Rahman, Anida Zahra. Eh, ini saya tuh kan senantiasa screenshot nih. Saya tuh peduli dengan kehadiran. Ini yang hadir itu ada 35 terbanyak tuh. Ya, ini ada yang nggak masuk ini. Ada yang nggak masuk. Kalau nggak masuk saya absenin ini. Saya tuh peduli dengan hal-hal semacam ini. Apaan Ustadz, minggu lalu yang diajarin pertama kali absen, saya belum bisa absen. Ada sayanya nggak? Kalau ada sayanya ngabsen saya tuh. Yang waktu itu ada beberapa yang nggak bisa absen, Ustadz. Kelas A. Ya kenapa nggak bilang? Udah telat, udah nggak Iya, bisa diubah. saya waktu itu chat Ustadz, terus kata Ustadz iya gitu. Masa iya? Iya deh. Nanti kabar ini silakan teman-teman nih. Eh, ini sampai jam 9.50 ya. Nanti kalau kalau nggak bisa absen, teman-teman ke ketua kelasnya aja ya. Tapi ini ada yang nggak absen, ada yang nggak masuk eh, karena ini jumlah mahasiswanya adalah 39, sementara di sini ada 33 di kelas ini nih yang masuk tuh. Tadi 36, 35 tuh saya dan Pak Abbas. Ya artinya ada yang nggak masuk 6 orang ya. 6 orang nggak masuk nih. Ini saya buktinya ada di screenshot, satu screenshot berkali-kali ya. Ini yang di jam terakhir juga saya screenshot nih. Oke teman-teman, apakah hunaka soal? Tafadhal. Nggak ada ya? Oke deh, kalau nggak ada ini saya juga mau ada meeting berikut. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa teman-teman? Kita tuh jadwalnya sesuai puasa nggak sih? Halo, Farhan. 9.40 kalau biasanya Ustadz. Kalau yang puasa saya kurang tahu. Saya tuh kemarin diprotes sama mahasiswa Ustadz. Katanya jangan penuh-penuh. Karena di kampus itu harus ditutup jam 3 pas. Jadi kalau berbarengan, maksudnya berserial dengan kelas offline, itu kalau kitanya penuh, maka kelas offline-nya tuh nggak bisa masuk jadinya gitu. Kalau kelas ini online semua ya syukurlah. Jadi bisa full. Kalau yang ada kelas offline-nya di hari itu, maka perhatikan teman-teman ya. Itu kita tuh nggak full. Satu SKS tuh nggak nyampe 50 menit deh. 30 menit kayaknya.
Jadi 2 SKS berarti 1 jaman. Tapi ini syukur deh, ini sampai jam 9.40 ya kita, atau sampai jam 9.39 nih. Bagaimana teman-teman ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oh sebentar, saya tuh lihat tuh di sini 34 ya. Karena ini ada yang kelompok juga bareng-bareng nih. Mungkin udah hadir semua juga ya. Ya deh, nanti yang penting teman-teman isi kehadirannya. Kalau nggak bisa itunya LMS-nya, ini aja lapor ke ketua kelas ya. Ini nih, sebentar. Nah tuh, ini pada nggak isi absen tuh. Ya, ya saya lihat ada tapi nggak absen. Sofi. Oh iya, tadi jangan jangan diambil hati teman-teman ya, jangan diambil hati yang Pak Abbas. Apa cara-cara pokoknya saya kenal banget Pak Abbas tuh orang yang sangat baik ya teman-teman. Jadi eh, ya kita anggaplah ya eh, semua di dunia ini punya karakter ya masing-masing. Ya cara menyampaikan ya kebaikannya tuh beda-beda gitu ya teman-teman ya. Oke ya, tapi yang kelompok 1 ya saya apresiasi, kelompok 2 juga saya apresiasi. Pasti ada usaha ya untuk mengumpulkan itu. Adapun hasilnya kurang baik ya itu namanya tawakal ya. Apapun usaha kita dinilai bagaimana, yang penting teman-teman sudah mengerti. Tapi sekali lagi mohon usahakan yang terbaik. Dan kalau disalahkan oleh kami, teman-teman jangan putus asa ya. Jangan diambil hati, oke? Oke teman-teman semua ya. Ini kayaknya nggak pada setuju nih. Oke deh ya, syukran jazilan teman-teman karena sudah habis waktunya. Kita tutup dengan baca hamdalah ya dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran. Izin lift ya.